disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Wilayah Republik masih ada dan di sini Aceh. Itu disiarkan untuk membantah siaran bohong yang mengatakan Indonesia tidak ada lagi, sudah dikuasai Belanda. Padahal Aceh masih utuh, belum tersentuh agresi Belanda. Kami telah bersedia untuk mendengarkan pembicaraan Tuan Pidana Tungguk Over. Dan saya juga pernah bertanya ke beliau, seharusnya di usia-usia beliau ini kan lebih banyak beristirahat. Tapi beliau sendiri mengatakan, justru saya kalau beristirahat itu akan membuat saya sakit. Bahkan dia menjawab mungkin ini akan terus saya lakukan sampai saya benar-benar tidak mampu lagi nantinya. Republik Indonesia masih ada. Wilayah Jempa atau yang lebih dikenal dengan Kota Biren merupakan salah satu kota yang memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi di saat masa merebut kemerdekaan dari zaman penjajah Belanda. Biren itu sudah dikenal dunia pada tahun 47 sampai dengan 49 sebagai kota perjuangan mempertahankan Republik Indonesia. Kala itu Presiden Soekarno juga pernah berkunjung dan menginap di kota Biren, tepatnya di rumah Kolonel Husein Yusuf. Ini ruang Bapak Presiden Soekarno. Ya, tidak beliau yang. Mata put lepas. Nyo kasih kepuk dengan. Nyo awal batah depan ranjang putih, ranjang musuh. Nyo kagantong nyo para. Hingga saat ini, kita masih bisa melihat kamar yang pernah ditempati oleh Bung Karno. 16 Juni 1948, menjelang ibu kota RI kedua Yogyakarta jatuh dikuasai Belanda, Presiden pertama Insinyur Soekarno hijrah ke Biren. Kenapa beliau hijrah ke Biren? Karena Biren pada saat itu diduduki oleh Divisi 10 Komandemen Sumatera, kondisinya relatif lebih aman dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Di sini pula Radio Rimba Raya juga pernah mengudara memancarkan suaranya ke seluruh pelosok dunia. Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada. Itu menyangkal daripada siaran bohong radio Hipersen Belanda yang mengatakan Indonesia tidak ada lagi, sudah dikuasai Belanda. Padahal Aceh masih utuh, belum tersentuh agresi Belanda. Satu-satunya radio di Republik Indonesia yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan ditanggapi oleh PBB pada 22 Desember 48. Setelah Presiden Soekarno hijrah, langsung menuju ke markas Divisi 10 Komandemen Sumatera. Pendopo Buati Biren menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi bukti kesetiaan masyarakat Aceh. Kepada Republik Indonesia, di mana kedatangan Bung Karno ke Aceh kala itu untuk meminta bantuan kepada masyarakat Aceh agar menyumbang harta untuk pembelian pesawat terbang demi kepentingan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan rakyat Aceh pun dengan sukacita menyumbang 20 kg emas untuk pembelian 2 unit pesawat terbang jenis Dakota yang selanjutnya diberi nama
pesawat RI 001 Selawah dan pesawat RI 002 Selawah. Suara Merdeka Radio Rimba Raya di Blago 945 dipancarkan melalui radio pemancar Rimba Raya. Siaran beritanya dipancarkan ke kawasan utara Rimba Raya Aceh Tengah. Bantah langsung Radio Rimba Raya yang disiarkan Gubernur Militer Aceh Mayor Jenderal Tituler Daud Bre dengan cuplikan siaran. Republik Indonesia masih ada, Tentara Republik masih ada, Pemerintah Republik masih ada. Lelaki tua yang kini telah berumur 92 tahun tersebut merupakan salah seorang saksi dan pelaku sejarah di zaman merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Kala itu di tahun 1948, A.R. Juli Muda merupakan salah seorang tentara yang ikut berjuang merebut kemerdekaan. Dan melestarikan semangat perjuangan bagi generasi penerus bangsa. Rakyat Aceh sangat bermohon kepada Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Elmhurst Street, New York, dilaporkan menderita kerugian material akibat terkena banjir. A.R. Juli kini telah berumur 92 tahun dan memiliki 6 anak serta 14 orang cucu. Paski paling pedi di sini perjaman juga dengan argon. Ayah. Suami dari Hajah Nur Hayati ini meskipun telah berusia lanjut, namun dalam kesehariannya ia masih tetap produktif, berkumpul dengan keluarga besarnya. Anak, istri, dan cucunya merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Terlebih kini A.R. Juli telah memiliki cucu hingga 14 orang. Apa itu ya? Rumput sana lagi. Banyak hal yang ia lakukan untuk mengisi waktu luang di rumah, seperti merawat tanaman dan bunga yang ada di halaman rumah. Ditemani dengan kendaraan kesayangannya, Vespa putih keluaran tahun 70-an dengan nomor plat polisi BL4186KI, A.R. Juli bisa beraktivitas keluar rumah untuk keliling kampung atau ke sejumlah lokasi lainnya untuk mencari berita. Kegemarannya sebagai jurnalis berawal dari tahun 1948. Ketika masa agresi Belanda, aku masih menjadi seorang prajurit dan diajari tentang jurnalistik oleh komandanku, Kolonel Hussein Yusuf. Saya tertarik sebagai menjadi wartawan karena didikan Pak Kolonel Hussein Yusuf. Dan apa yang beliau ajarkan kepada saya itu sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kebetulan pada saat itu kita sedang dilanda agresi Belanda kedua 48. Banyak ilmu dan pengalaman yang kudapatkan selama menjadi bagian dari pasukan Kolonel Hussein Yusuf. Pada saat itu bergabung awal Januari 48,
sebagai penyusun berita radio Rimba Raya yang disiarkan di Rimba Raya. Peperangan melawan tentara sekutu Belanda itu bukan hanya dengan menggunakan senjata. Kalau senjata itu harus dilawan dengan senjata. Tapi kalau siaran radio bohong Belanda itu harus dilawan dengan siaran radio. Makanya saya tertarik itu menjadi wartawan karena ada dua kekuatan militer pada saat kekuatan militer divisi 10 pada saat itu. Yang pertama pasukan yang tangguh dan yang kedua yaitu peralatan perang siaran radio Rimba Raya. Kalau di waktu masa konflik itu memang kami di rumah ini kayak mencekam memang semua. Mencekam semua. Karena kadang-kadang kami, dia yang pergi bikin berita, kami yang di rumah ini diteror. Kadang-kadang ditelepon, kadang-kadang nanti dibilang ini dipotong-potong, dilempar dagingnya ke hadapan rumah. Kayak gitulah. Jadi kami di rumah kadang-kadang kayak gitulah, was-was betul memang di rumah. Kalau udah pergi kayak gitu, kalau udah pulang baru senang. Hingga saat ini AR Juli meski tidak bekerja lagi sebagai salah seorang wartawan dari media harian terbitan Medan, Sumatera Utara, namun dalam kesehariannya jika ada momen-momen penting serta memiliki nilai berita, aku masih menulis untuk bahan berita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bacan tutong tahun kelepah. Lebih kurang. Aku punya babji tutong. Mau di luar daerah. Konsleting listrik ya. Jadi anak sempat diselamatkan barang-barang di rumah. Anak sempat. Aduh kira-kira kerugian. Di mata para wartawan Aceh Utara dan Biren, AR Juli dinilai sebagai tokoh wartawan senior yang memiliki banyak pengalaman dan ilmu dalam hal kewartawanan. Dari awal saya mengenal Pak AR itu, saya sudah melihat bagaimana karakter beliau yang begitu, artinya begitu gigih ya, dengan liputan-liputannya, dari semasa konflik dulu sampai dengan sekarang. Dan saya juga pernah bertanya ke beliau, seharusnya di usia-usia beliau ini kan lebih banyak beristirahat. Tapi beliau sendiri mengatakan justru saya kalau beristirahat itu akan membuat saya sakit gitu. Karena memang jiwanya itu yang tidak bisa dibendung. Jiwanya untuk terus eksis di jurnalis itu yang tidak bisa membendung. Bahkan dia menyebut mungkin ini akan terus saya lakukan sampai saya sudah benar-benar tidak mampu lagi nantinya. Begitulah tingginya semangat beliau. AR Juli juga termasuk pendiri Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI Kabupaten Biren. Dari AJI sendiri waktu itu di Jakarta sudah meminta agar bagaimana semangat beliau dan kegigihan beliau, juga eksistensinya beliau di jurnalis dengan usia yang sudah sangat tua itu untuk diabadikan. Artinya itu menjadi satu barometer contoh bagi jurnalis-jurnalis muda yang lainnya, mengambil bagaimana semangat seorang tokoh jurnalis itu untuk berdedikasi komitmen seperti Pak AR ini. Banyak hal yang bisa aku lakukan untuk mengisi waktu luangku. Sebagai seorang wartawan dan fotografer, kadangkala aku rindu terhadap profesi wartawan. Kadangkala aku berkeliling kota untuk mengambil atau melakukan pemotretan.
Sejumlah objek yang menarik untuk aku tulis dalam sebuah tulisan ringan. Dengan kondisi umur dan badanku yang sudah tua, tidak selamanya aku mampu beraktivitas di luar rumah. Sebagian besar waktuku kini kuhabiskan di dalam rumah. Banyak hal yang masih bisa aku lakukan di dalam rumah. Di antaranya di waktu luangku, kugunakan untuk membaca berbagai buku atau majalah ataupun surat kabar. Selain itu, kadangkala aku juga masih membuat naskah berita yang nantinya aku kirim ke sejumlah media massa, baik media massa lokal maupun media massa terbitan nasional. Sebagai insan muslim, aku juga tetap menyadari diriku sebagai hamba Allah yang selalu ingat kepada Sang Ilahi untuk melaksanakan amal ibadah seperti sholat wajib. Dan aku selalu memanjatkan doa kepada Sang Ilahi untuk kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Maha Mengasih, bila kesehatan dan kekuatan mengilut agar dapat melaksanakan ibadah menyembahmu ya Allah dengan sempurna. Ya Allah, ya Maha Mengasih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Waktu luang dan sisa umurku ini semaksimal mungkin aku gunakan untuk selalu mengingat Sang Ilahi, diantaranya dengan membaca Al-Quranul Karim sebagai kalam ilahi dan pedoman hidup kaum muslimin. Sadaqallahul azim, sadaqar rasulun nabiyul karim. Salah satu kegemaranku adalah menjaga dan merawat kendaraan kesayanganku ini, yaitu Vespa putih keluaran tahun 70-an. Banyak suka dan duka selama puluhan tahun aku mengendarai kendaraan yang satu ini. Untuk itu aku selalu berusaha menjaga dan merawat kendaraan yang aku beli di tahun 1977 tersebut. Di mata anak-anaknya pun, sosok A.R. Juli juga menjadi panutan bagi mereka. A.R. Juli yang berprofesi sebagai wartawan tersebut dinilai memiliki sifat yang baik, suka menolong siapa saja, dan mudah bergaul serta gigih dalam bekerja. Saya melihat sendiri sosok Bapak adalah seorang pejuang yang memang benar-benar menjiwai seorang pejuang, yang hari ini beliau itu sudah umur lebih kurang 93 tahun dan masih sepertinya aktif, sepertinya masih tentara aktif. Saya melihat dengan nurani hati saya sendiri bahwa kami anak sendiri juga tidak mampu untuk bisa berbuat seperti Bapak yang lakukan hari-hari ini.
Tidak hanya di mata anak-anak, di mata para cucu pun sosok A.R. Juli dinilai sebagai tokoh yang menjadi panutan dan suri teladan bagi keluarga besar A.R. Juli. Mereka merasa bangga dan senang terhadap ketokohan kakeknya, A.R. Juli. Kakek adalah seorang pejuang dan beliau juga seorang yang pekerja keras, disiplin, tegas, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan suka menolong sesama. Kami sebagai cucunya bangga mempunyai seorang kakek pejuang karena bagi kami beliau adalah motivasi kami agar bisa terus berkarya, dan berkarya. Sang istri Hajah Nurhayati pun menilai sosok A.R. Juli merupakan sosok yang sangat baik, berhati mulia, penyayang, serta pekerja yang sangat ulet dan penuh rasa tanggung jawab. Orangnya setia, dia tegas dalam menjalankan tugasnya hari-hari, dan tugasnya di wartawan, tugasnya di PMI, tegas orangnya. Jadi yang sayang Selain dikenal sebagai sosok wartawan, A.R. Juli juga dikenal sebagai tokoh pejuang. Belum lama ini dalam rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2021, A.R. Juli mendapat penghargaan dari Legium Veteran Republik Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, mengungkapkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa meneladani semangat dan nilai-nilai kepahlawanan dengan menjadikan pahlawan sebagai panutan.